Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Firmansyah dari kelas 2B, dan pada tugas kali ini saya akan memberikan materi mengenai yaitu adalah komponen plan. Komponen plan. Ini komponen plan ini merupakan bagian dari outside plan yaitu OSP dan inside plan yaitu ESP. Oke. Nah, kemudian komponen plan ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu ialah bagian termination box. Dan di termination box ini ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu adalah OTB, yang kedua yaitu adalah ODF, dan yang ketiga yaitu adalah ODP. Kemudian bagian kedua dari komponen plan itu adalah joint closure. Nah, di joint closure ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu adalah inline GC dan DOM GC. Nah, kemudian bagian ketiga dari komponen plan yaitu adalah control box. Control box ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah beach manhole, dan yang ketiga adalah handhole. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai bagian pertama yaitu adalah termination box. Pertama yaitu adalah OTB. OTB ini merupakan singkatan dari Optical Termination Box. Bentuknya OTB ini seperti ini ya, kira-kira gini. Dia kotak panel gitu. Kemudian ada terminalnya ini. Ini ada konektor. Nah, ini pintu ke belakang, dan ini keluar sini. Oke, ini konektor. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, kabel in akan masuk ke sini. Kemudian setelah masuk ke sini, tube-nya ini akan dikupas sehingga core-nya ini akan masuk ke dalam sini. Ini kotaknya ini ada apanya lagi ya? Ada kasetnya segini. Seperti ini. Kemudian masuk kaset ini akan dihubungkan ke kaset. Dari kaset kemudian akan dikeluarkan menuju konektor. Di kaset ini warna core-nya ini akan warna-warni, tapi pada saat keluar ini akan dilindungi oleh pelindung berwarna putih lah, kabel putih gitu. Kemudian dari sini akan dihubungkan ke pelanggan melalui kabel yang dinamakan dengan patch core. Kemudian di kaset tadi saya lupa bilang ini akan dihubungkan dengan pigtail, kemudian dihubungkan konektor, kemudian akan dihubungkan ke pelanggan. Oke. Nah, kemudian struktur dari saluran komunikasi serat optik komunikasi serat optik dia akan terhubung seperti ini. Ini terminal, ini akan terhubungkan dengan kabel, ini terminal lainnya.
Ini adalah kayak komputernya itu ya, dia terhubung portnya port. Nah, ini termination 1, ini termination 2, ini ESP maupun ESP. Nah, pada termination ini jumlah portnya ini harus sama dan berurutan. Misalnya ini 1 2 3 4, kemudian di sini juga harus 1 2 3 4 terhubungnya. Gimana kalau berbeda? Kalau berbeda, ini akan menyusahkan dalam proses maintenance karena kalau teracak, sebaiknya tuh diurutkan lagi, karena agar memudahkan dalam melakukan maintenance apabila ada kerusakan. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu adalah ODF, yaitu singkatan dari Optical Distribution Frame. Nih, ini untuk terminasinya tuh banyak rute. Misalnya satu ini kan, satu apa nih, kemudian ini ada rute 1, sini ada rute 2, sini ada rute 3, sini ada rute 4. Dan ini akan terkumpul di sini ya, akan dibagilah di sini. Sini. Ini akan terhubung nih. Ini biasanya nih di jalan-jalan bisa ada nih. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah ODP, Optical Distribution Panel. Nah, Optical Distribution Panel ini dia konstruksinya seperti ini untuk alatnya ya, seperti ini kotak. Oke. Kemudian sini ada optikalnya, namanya optical splitter. Dan di sini ada kabel in, dan ini ada portnya, terminalnya. Ini akan dilayangkan ke klien. Oke. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit dimana kabel dari operator, ya kan, dari operator sini akan masuk, kemudian akan dihubungkan ke sini, ke optical splitter. Ini seperti kaset. Di sini akan terjadi akan dihubungkan ke sini. Kemudian ini akan dihubungkan ke klien. Kemudian bagian kedua dari komponen plan yaitu adalah join cluster. Nah, di join cluster ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu adalah inline JC. Nah, di inline JC ini biasanya ini hanya di bawah tanah dan di bawah laut. Nah, dan biasanya ini bersifat permanen. Nah, mengapa sih cuma ada di bawah? Mohon maaf sebelumnya tadi saya terjatuh. Sudah kita lanjutkan. Inline JC ini akan bersifat permanen ya kabel, makanya diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut. Nah, dan juga alasan mengapa mahal, karena dia memiliki water protection yang menyebabkan dia menjadi mahal. Nah, dia konstruksinya seperti ini ya. Ini kan ada kabel sini dua. Nah, di sini nanti ini akan masuk kabel ya, kabel optik tuh. Kemudian di sini core-nya akan dilepas nih, tube-tubenya dihubungkan di sini, keluarnya di sini. Dan ini akan sangat aman sekali.
karena walaupun masuk air ini memiliki water protection sehingga ini tidak akan dimasuki oleh air. Kemudian yang kedua yaitu adalah dom JC. Oke, dimana dom JC ini dia konstruksinya dia begini. Ini dia berdiri. Dia biasanya ini adanya di tiang-tiang listrik. Dan mengapa sih diberdirikan? Alasan dia berdiri agar tidak termasuki air. Kalau dia dibaringkan, tentu air akan masuk. Namun apabila dia diberdirikan, maka air tidak akan masuk. Kemudian bagian ketiga yaitu adalah control box. Nah, control box ini adalah sebuah ruangan yang berfungsi itu supaya tempat untuk meletakkan spare cable, ya kan? Dan sekaligus sebagai tempat diletakkannya joint closer yang inline. Oke. Nah, terutama yaitu adalah beach, ya kan? Saya lupa. Itu adalah beach manhole. Ini ruangan yang paling besar seperti ini. Ini akan ada terhubung kabel subduct. Ini dari laut atau daratan. Ini kemudian akan ada gantungannya, hanger. Ini akan dihubung ke kabel di sini. Ini berukuran besar supaya orang bisa masuk dan memperbaikinya. Kemudian yang kedua yaitu adalah manhole. Oh ya, saya lupa. Dan beach manhole ini diletakkannya di pinggir pantai, agak jauh lah dari pinggir pantai agar tidak apabila ombak datang tidak masuk ke dalam beach manhole ini. Kemudian yang kedua itu adalah manhole. Manhole berukuran lumayan besar agar bisa dimasuki oleh manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah handhole. Handhole ini sesuai namanya handhole, ini akan cuma masuk pada tangan saja. Cuma tangan saja yang masuk ke dalam sini. Nah, kemudian ada lagi yaitu adalah patch core. Patch core ini ada beragam jenisnya. Yang biasa digunakan di Indonesia itu adalah SC, kemudian LC dan FC. SC ini dia tanpa pengaman, LC menggunakan pengaman, dan FC ini pemasangannya itu dengan diputar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah optical plan. Itu dia di sini officer, operatornya, ini customer. Ini adalah office 2. Sini customer. Nah, ini officer ini akan terhubung ke sini. Kemudian apabila ada customer yang ingin meminta, kemudian akan menjadikan sendiri kabel akses. Kemudian sini kan, ini dia tube, ya kan, tube nanti dikupas, kemudian core-nya itu kan ada 12. Inilah disambungkan sini, kemudian akan langsung sini. Jadi apabila misalnya di officer 1 ada maintenance, customer akan mengambil dari officer 2. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.